things that I never would know. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Love, love, love on me, love, love, love on me. She cannot. Ini kan kita mau bahas ini ya, kok kan nggak datang sih? Lama banget. A few moments later. Assalamualaikum, maaf telat. Nggak apa-apa. Eka, kamu kan telat tuh datangnya. Sebenarnya kamu tahu nggak sih tujuan kita ngumpul hari ini tuh ngapain? Tahu sih, kita kan ada tugas dari Bu Win tentang apa sih api, terus gunanya api diluncurin di BI itu apa? Jadi menurutmu gimana, Mbak? Kalau dari sejarah perkembangannya perbankan di Indonesia yaitu pada tahun 1988 sampai 1996, tepatnya pada 27 Oktober 1988 mengeluarkan regulasi untuk membentuk bank baru dengan ketentuan permodalan. Bank di Indonesia dari 111 bertambah menjadi 240 bank. Dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dari 8.041 bertambah menjadi 9.310 pada tahun 1997 sampai 1998. Terjadi krisis keuangan dan perbankan. Pemerintah berupaya melakukan rekapitalisasi perbankan dan melakukan pengambil alihan kepemilikan. Pada tahun 1999 sampai 2002, BI dan pemerintah melaksanakan perbaikan pada perbankan. Dan pada tahun 2002 sampai sekarang, perbankan di Indonesia berkembang positif sejak dilaksanakan program stabilisasi. Oh, berarti karena adanya krisis moneter pada tahun 1997, Bank Indonesia itu membentuk API ya? Ya, jadi sebenarnya gini. Bentuk API ya? Membentuk API itu tujuannya itu kan untuk memperkuat permodalan Bank Indonesia karena adanya krisis moneter itu kan. Jadi BI membentuk API untuk memperkuat permodalan di bank konvensional dan bank syariah. Itu kan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola usaha dan bisnis orang-orang juga kan. Nah, menurut kamu API itu apa sih? API itu kayak kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia. Jadi dia punya sifat yang kayak memberi arah, terus membentuk dan mengatur tatanan industri di perbankan dengan rentang waktu 5 sampai 10 tahun. Terus dia juga diluncurkan untuk BI itu pada tanggal 9 Januari 2004. Terus fungsinya API itu yaitu diharapkan untuk menjadi fondasi dasar perbankan di Indonesia ini yang tangguh untuk mampu menjadi lembaga intermediasi bagi sektor real di dalam dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oh, berarti kan dari tadi kan kita udah bahas tujuannya tuh, ada tujuan, terus penjelasan API itu sendiri, terus ada apa yang kedua fungsinya ya? Fungsi. Berarti kan API itu dibentuk harus ada programnya dong. Program dari API sendiri itu apa? Setahu aku ya, programnya itu banyak, ada sekitar 7. Yang pertama itu ada program penguatan struktur perbankan nasional. Yang kedua itu ada program peningkatan kualitas penyaluran perbankan. Yang ketiga ada program pengangkatan fungsi pengawasan. Yang keempat ada peningkatan kualitas manajemen atau operasional. 6 ada pengembangan infrastruktur perbankan, dan yang terakhir ada program peningkatan perlindungan nasabah. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya kata aku dulu atau kata kamu dulu? kamu dulu deh. Kalau kata aku ya, kesimpulannya itu kan
Bank Indonesia itu mulai bikin API itu karena adanya krisis moneter di tahun 1997. Jadi pada tahun 2004 Bank Indonesia itu membentuk sebuah organisasi atau arsitektur itu yang namanya API ya, Arsitektur Perbankan Indonesia. Tujuannya itu untuk menciptakan struktur, karena arsitektur itu mungkin untuk membuat struktur ya. Iya. Struktur perbankan domestik yang sehat, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, terus buat mendorong pembangunan ekonomi, terus juga bisa menciptakan sistem informasi atau sistem pengaturan pengawasan perbankan yang efektif kan. Itu API dibentuk untuk agar kita itu memiliki daya saing dalam konteks ekonomi. Kalau menurut kamu? Kurang lebihnya emang kayak gitu sih. Jadi dibentuknya API itu sebenarnya buat masyarakat Indonesia tuh untuk sama-sama dapat apa yang mereka punya gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jadi menurutmu gimana, Mbak? Menurutku kesimpulannya yaitu mewujudkan pemberdayaan dan melindungi konsumen yang membutuhkan jasa perbankan, serta agar bisa menghadapi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan kredit perbankan masih rendah dan belum optimal. Jadi masyarakat membutuhkan profit dan efisiensi dari bank yang mumpuni. Oh, berarti karena apa sih, pertumbuhan ekonomi dan kreditnya yang kurang, API itu dibentuk untuk membantu supaya masyarakat itu mendapatkan jasa perbankan yang efektif dan baik kan? Ya, jelas. Ya udah. Kayaknya cuma itu aja. Jadi gitu. Berarti itu aja sih yang bisa kita simpulin hari ini tentang apa itu API. Udah, makasih untuk waktunya ya. Makasih. Dadah. Pulang. Dadah. Pulang. Dadah.